Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube, ada orang yang tes teleskop dengan cara mau diceburin, ada juga yang dilempar dari atap, dan lain-lain. Apa benar cara tes teleskop seperti itu? Yuk kita bahas satu-satu. Halo guys, balik lagi sama kita di Mega Sports. Di video kali ini kita mau bahas atau ngobrol santai mengenai topik tentang cara menguji teleskop. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube memang ada tes-tes yang mungkin terkesan sedikit berlebihan. Misalkan dilempar dari ketinggian yang luar biasa, atau misalkan diceburin ke dalam kolam yang dalam sekali, dan lain-lain. Dan sebenarnya memang itu adalah salah satu cara mencoba yang bisa dibilang lebih clickbait ya, dan lebih menarik. Tapi sebenarnya kalau kita pikirin sama-sama, di saat kalian menggunakan teleskop, asumsinya adalah dipasang di senapan. Apakah mungkin senapannya kalian ceburin? Dan mungkin kalau misalnya senapan kalian udah kecebur, mungkin bukan teleskopnya yang kalian concern, tapi mungkin the whole thing, atau mungkin keselamatan kalian gitu kan. Dan atau misalnya jatuh dari atap termasuk juga. Nah, jadi sebenarnya di video kali ini kita pengen bahas beberapa informasi atau beberapa tes yang biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik teleskop premium untuk menguji ketahanan teleskop mereka. Yang pertama tentunya dari recoil resistance. Nah, jadi untuk recoil resistance biasanya adalah di saat kalian beli scope premium, dia akan ngasih tahu, ini scope tuh sebenarnya udah diuji untuk sampai kaliber berapa sih kalau kita ngomong di API ya. Kalau di API, misalnya dia bilang, oke, ini bisa sampai dengan 308, atau misalnya sampai kadang-kadang 50 BMG, termasuk seperti Nexus ini dia bisa sampai 50 BMG, which is gede banget. Nah, itu berarti dia akan punya alat yang khusus, yaitu dia dijepit dengan mounting seperti ini ke satu alat, dan dia akan mensimulasikan getaran yang seperti ini, dek, seperti itu. Dan itu akan dicoba ratusan kali, dan setelah itu dia lepas dari mountingnya dan dia pasang di alat untuk ngecek apakah dia masih di titik didikan yang sama. Nah, itu adalah cara metode untuk tes recoil yang benar. Nah, kalau misalkan di posisi kita yang pengguna senapan angin, apakah itu matter? Sebenarnya cukup matter. Jadi kalau misalnya kita dengar nih kayak Nexus seperti ini, dia tahan sampai 50 BMG, itu memberikan kita ketenangan bahwa, oke, di saat kita menggunakan tele kita, misalkan kita bawa dan dia di dalam tas nih ya, misalnya kita ke gedung ke lantai seperti itu, atau misalkan terjatuh seperti ini, dia maka aman. Tapi mungkin kalau utamanya untuk recoil, dia lebih ke getaran yang sebelah sini ya. Nah, as an additional note, sebenarnya walaupun dia bilang misalkan tahan untuk 50 BMG, bukan berarti itu selalu menjadi tahan untuk senapan per. Kenapa? Karena kalau misalnya recoil yang mereka simulasikan adalah getaran api. Api itu getarannya adalah hentakannya ke belakang dulu baru ke depan. Sedangkan kalau misalkan getaran senapan per, dia punya getaran yang maju mundur yang sangat berbeda, dan itu bukan berarti tele ini tidak bisa, tapi itu harus diuji kembali. Hal yang kedua adalah mengenai waterproofness atau water resistance. Jadi kalau di konten-konten pasti yang sering dilihat adalah diceburin di kolam dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomong yang lebih realistik, menurut pendapat kita, itu sebenarnya yang paling benar adalah dicoba di room yang memang specially built untuk mengeluarkan humidity yang sangat tinggi. Karena memang pada saat kalian menggunakan pun lebih mungkin kalian berada di area yang lembab, terutama di Indonesia ya, kita moisture-nya sangat tinggi, kelembabannya. Nah, jadi itu yang mungkin kita ingin tahu. Sedangkan instead kalau kecebur, apakah akan masuk air? Ya mungkin itu juga bisa menjadi satu metode untuk ngecek ya, karena sama aja airnya akan masuk atau tidak. Tapi simulasi dengan high humidity versus kita ceburin scope-nya seperti itu akan agak berbeda gitu untuk kenyataannya. Jadi memang kalau misalnya mereka ceburin, itu juga menjadi sign bahwa oke, teleskopnya tahan air. Kita sebagai pengguna atau customer juga harus bijak dalam melihat itu, jadi tidak selalu bahwa itu adalah luar biasa sekali gitu, karena sebenarnya use case-nya adalah lebih kita butuh scope yang tahan di humidity tinggi. Yang ketiga yang biasanya dilakukan adalah vibration test kalau untuk pabrik-pabrik itu, karena yaitu misalnya kalian bawa taruh di, misalkan kita ikat di motor atau ikut di mobil, itu akan terkena getaran. Nah, jadi getaran itu juga adalah hal yang mereka uji coba untuk memastikan teleskop ini tidak berubah titik didikannya pada saat terguncang di dalam tas senapan, atau misalnya pada saat kita lagi berkendara. Nah, itu cukup penting, dan balik lagi, vibration yang terjadi pada saat kita berkendara itu juga
tidak bisa kalian peragakan misalnya dengan hentakan yang seperti asal-asalan juga, itu juga tidak replicable gitu, tidak sesuai dengan yang terjadi di kehidupan nyata ya. Nah, dan selain vibration tersebut, termasuk juga di dalamnya adalah impact resistance. Jadi kalau misalnya kalian yang tadi kita bahas di awal mengenai recoil resistance, itu adalah gerakan hentakannya yang seperti actual saat dipakai di gun kan. Maka dia hentakannya ke sini dan ke sini. Sedangkan drop resistance mungkin adalah seperti ini, atau seperti di samping, atau seperti ini. Nah, itu mereka juga lakukan. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita lihat kadang-kadang di video dijatuhkannya dari yang terlalu jauh, terlalu tinggi, mungkin memang bukan berarti scope tersebut tidak bisa tahan, tapi use-nya juga mungkin sedikit agak berlebihan gitu untuk uji cobanya. Di luar itu ada lagi berbagai macam tes-tes yang mereka lakukan, misalkan seperti coating yang kalian lihat di depan ini. Biasanya ada scratch resistant yang mereka lakukan, karena mereka pengen tahu apakah coating ini misalkan nanti terkena abrasi seperti pasir, kalau misalnya di luar negeri mungkin karena udaranya berpasir dan lain-lain, itu apakah aman atau tidak. Dan pastinya kalau untuk yang scope sekelas ini pasti aman. Nah, untuk nyambunginnya ke kalian yang penggunaannya di senapan PCP, ngapain sih beli scope seperti ini? Sebenarnya, walaupun kalian tidak pakai di 50 BMG, bukan digunakan di API, tapi dengan menggunakan scope dengan spek yang daya tahannya bagus seperti itu memberikan kalian peace of mind, yaitu tadi kadang-kadang in nature kalau kita lagi berburu atau segala macam, kadang-kadang scope kita bawa, kadang mungkin terbentur pohon atau jatuh, kita itu bisa yakin, yaitu tadi ya, dia sudah dibuat rated untuk tahan dengan getaran dan shock yang tadi segala macamnya itu, maka kita bisa confident di saat kita lihat buruan, oh gue yakin kalau scope ini pasti bidikannya masih presisi. Nah jadi itu dia kenapa scope premium penting banget buat dapetin akurasi yang lebih reassuring gitu. Nah jadi buat kalian yang pengen dapetin scope premium seperti ini, langsung kunjungin kita di www.megah.co.id. Yang mau datang langsung bisa ke alamat berikut ini. Yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp di nomor berikut ini. Sekian video kita kali ini, see you on the next video.